menit. Sudah hadir 2 orang penelaah, Pak Kamarudin dan Pak Ali. Nanti Pak Ali minta duluan ya Pak Ali ya. Minta duluan karena Pak Ali salah seorang YouTuber paling sukses di Bisik gitu. Jadi Anda jangan lupa like, share dan subscribe channelnya Pak Ali. Saya nggak tahu nama channelnya. Tapi follower TikTok masih jauh menang saya Pak Ali. Oke, gitu. Lasma silakan. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan seminar pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Satria MSI sebagai dosen pembimbing utama saya, dan kepada Bapak Awaludin Arifin MIPOM sebagai dosen pembimbing pendamping saya, kemudian kepada Bapak Kamarudin SSO MSI sebagai dosen penelaah S1 saya, dan kepada Pak Ali Muhammad Ali SAD MSI sebagai dosen penelaah kedua saya. Kepada teman-teman juga saya ucapkan terima kasih telah hadir di tempat seminar pada pagi hari ini. Baik, saya Lasma Kamunan dengan NIM 2002-4215 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Aktivitas Mu'iramira sebagai sarana informasi edukasi terhadap tugas skripsi studi pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Makassar Saleh. Pendahuluan latar belakang ada 7. Yang pertama, skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa adalah tujuan ini untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada pengaruh dengan konten akun TikTok Mu'ira sebagai sarana informasi edukasi terhadap skripsi. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Ada 4. Yang pertama, dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dengan dilakukannya studi penelitian ini. Yang kedua adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya
bahasnya ilmu komunikasi yang berkaitan dengan pengaruh akun TikTok Ibu Mira. Yang ketiga adalah sebagai bahan referensi bagi pustaka Universitas Maluku Saleh. Yang keempat adalah dapat menjadi salah satu bahan perbandingan apabila penelitian yang sama diadakan di waktu yang akan datang. Yang kedua adalah manfaat praktis. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh akun TikTok Ibu Mira sebagai sarana informasi edukasi tugas skripsi. Yang kedua adalah memberikan referensi bacaan dan menambah varian penelitian skripsi mengenai penelitian kuantitatif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang ketiga adalah memberikan masukan bagi para tenaga pendidik dan memberikan wawasan mengenai TikTok. Yang keempat adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh akun TikTok Ibu Mira. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu ada Amila Nafli tahun 2022 dengan judul pengaruh konten edukasi TikTok terhadap pengetahuan mahasiswa, sebuah kajian sosial pendidikan. Yang kedua ada Joy Manatan Tarigan tahun 2019 dengan judul pengaruh pengguna media sosial Instagram terhadap prestasi akademik mahasiswa. Yang ketiga ada Sofia Tunisa tahun 2022 dengan judul penggunaan media sosial TikTok terhadap tingkat interaksi siswa terhadap tingkat interaksi sosial siswa kelas 7 di SD Negeri 17 Kota Jambi. Kemudian landasan teori menggunakan teori SOR atau teori stimulus organisasi respon. Teori ini semulanya berasal dari psikologi, kemudian menjadi juga teori komunikasi. Karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kondisi, afeksi, dan onasi. Berdasarkan teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap seseorang yang bertindak sebagai organisme atau komunikan dapat mengharapkan antara pesan dari reaksi pesan atau yang menggunakan media sosial yaitu TikTok. Komunikan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 20 Universitas Maluku Saleh yang memfollow akun TikTok Ibu Mira. Yang ketiga adalah respon. Setelah komunikan memperhatikan tanda, lambang maupun gambar, kemudian merespon dengan cara memahami pesan yang disampaikan. Keberhasilan dalam proses komunikasi adalah timbulnya motivasi ataupun dorongan untuk mengubah perilaku atau kebiasaan. Menurut Bulele dan Wibowo 2020, aplikasi TikTok merupakan media sosial yang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk hiburan serta mencari informasi dan ilmu pengetahuan di masa kini. TikTok menampilkan konten video dengan berbagai topik yang salah satunya adalah topik edukasi ataupun pendidikan, di mana mahasiswa dapat menimba ilmu dari berbagai video yang tersedia. TikTok memiliki daya tarik untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dengan hal-hal yang mudah untuk dilakukan. Kerangka konseptual yang pertama adalah pengaruh konten TikTok Ibu Mira sebagai sarana informasi dengan menggunakan teori SOR. Variabel X-nya adalah pengaruh akun TikTok Ibu Mira. Variabel Y-nya adalah informasi edukasi terhadap tugas skripsi. Kemudian ada isi konten, latar belakang konsumsi konten. Variabel Y-nya yang pertama mendapatkan informasi, yang kedua dorongan diri menyelesaikan skripsi. Kemudian menghasilkan HA ataupun hipotesis alternatif, yaitu adalah adanya pengaruh positif antara akun TikTok Ibu Mira. HO atau hipotesis 0, tidak adanya terdapat pengaruh positif dari konten Ibu Mira. Bab 3 adalah metodologi penelitian.
Lokasi penelitian ini di kampus Universitas Malik Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Tekniknya menggunakan snowball sampling, pendekatannya menggunakan kuantitatif. Populasinya yaitu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 20 Universitas Malik Saleh. Sampelnya menggunakan sampel incidental ataupun accidental sampling, di mana itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data, oleh karena keseluruhan populasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 20 memiliki keragaman sebagai populasi, maka mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, hal ini menggunakan teknik non-numeric. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 metode, yaitu pertama presentasi, angket, dokumentasi. Skala pengukurannya skala Likert. Pertanyaan positif diberi skala 5, 4, 3, 2, 1, sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skala 1, 2, 3 dan 1, 2, 3.